Masih bersama kami di Presisi Petang. Jurnalis senior Aiman Wicaksono dipolisikan oleh sejumlah kelompok yang tidak setuju dengan pernyataannya yang mengatakan Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Pelaporan ini dianggap tidak memiliki dasar dan tidak memiliki bukti yang konkret. Pelaporan terhadap jurnalis senior Aiman Wicaksono dilakukan oleh sejumlah kelompok yang tidak setuju dengan pernyataan Aiman yang mengatakan Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Seperti diketahui, Aiman Wicaksono saat ini adalah juru bicara tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri menyatakan terdapat total 6 laporan yang ditujukan kepada Aiman Wicaksono terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Laporan saat ini dalam tahap penyelidikan. Pada hari Senin kemarin, tanggal 13 November 2023, penyelidik Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari SPKT Polda Metro Jaya, sebanyak 6 laporan polisi. 6 laporan polisi yang masing-masing pelapornya dari beberapa elemen. Yang pertama Saudara F dari Front Pemuda Jaga Pemilu, kemudian dari Saudara A, LP yang kedua, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, kemudian pelapor yang ketiga Saudara S dari Jaringan Aktivis Muda Indonesia, kemudian pelapor yang keempat dari Saudara R dari Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, dan kemudian yang kelima itu pelapor dari Saudara MA dari Barisan Mahasiswa Jakarta, kemudian yang keenam itu Saudara G dari Garda Pemilu Damai. Di mana dari keenam pelapor dimaksud melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi, yang diduga dilakukan dengan terlapornya adalah Saudara AW terkait dengan persangkaan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Terkait dengan itu, pelapor telah dilakukan klarifikasi atas laporan yang dibuat di kantor SPKT Polda Metro Jaya sebagai bagian dari tahapan penyelidikan, penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, juru bicara tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tersebut membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa ada arahan dari seorang komandan polisi yang memerintahkan anak buahnya untuk mengarahkan pemenangan pasangan Prabowo Gibran pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut tertulis di akun Instagram resmi dengan nama Aiman Wicaksono. Dari Jakarta, Jelantita Baskara dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Amerika Serikat dan Indonesia meningkatkan status hubungan bilateral di saat kedua negara masih berseberangan mengenai perang Israel-Hamas. Kesamaan dan perbedaan kedua negara menjadi sorotan dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo berlangsung selama kurang dari 1,5 jam di Gedung Putih. Jokowi beserta rombongan tiba pada pukul 4:15 sore waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden AS Joe Biden di Oval Office atau ruang oval yang merupakan kantor kepresidenan AS. Pertemuan bilateral kedua negara ini memang telah diagendakan untuk memperkuat kerjasama bilateral yang telah terjalin selama hampir 75 tahun. Namun setelah perang Israel-Hamas pecah sejak bulan Oktober, Jokowi menegaskan misinya untuk membawa agenda perdamaian bahwa perang Israel-Hamas harus dihentikan. Namun tentunya pendirian itu bukan hanya pendirian Indonesia saja, tapi pendirian 57 negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Ceasefire is a must for the sake of
humanity. Terlepas dari isu perang Israel-Hamas, AS dan Indonesia mengumumkan peningkatan status kerjasama bilateral menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau kemitraan komprehensif strategis. Status ini telah dimiliki oleh Indonesia dan Tiongkok serta AS dengan Vietnam. Negara-negara yang memiliki status ini berarti prioritas diplomatiknya lebih tinggi sehingga kolaborasi antara keduanya terjalin lebih erat dan komunikasi terjalin lebih intens. Selain bertemu dengan Biden, hari ini Jokowi juga bertemu dengan Chairman Freeport untuk membahas mengenai penambahan saham di Indonesia dan perpanjangan izin tambang. Di samping itu, di Kedutaan Besar Republik Indonesia terdapat sejumlah kerjasama yang ditandatangani dalam bidang transfer teknologi kesehatan, kedirgantaraan, kawasan industri, dan juga panel surya. Sebelum bertemu Biden pada siang hari di Georgetown University, Jokowi juga memberikan pidato kepada diaspora Indonesia di AS. Jokowi mengatakan bahwa AS adalah negara yang besar dengan pengaruh yang besar pula, dan Indonesia membuka kesempatan kerjasama dengan negara manapun tanpa memihak kekuasaan manapun, namun memihak pada kedamaian dan kemanusiaan. Esok hari, pada sore hari waktu setempat, Jokowi akan bertolak ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC serta memberikan pidato di Stanford University. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan salam presisi.